Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini? Kabarnya kalian? Baik. Sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu gimana Bu alhamdulillah. kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Semangat belajarnya juga ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan 3 ya untuk mata kuliah APSI, Analisa Penyampaian Sistem Informasi. Oke, untuk hari ini itu kita masuk ke sub bahasan analisa sistem informasi untuk di pertemuan 3 ini ya. Nah, adapun di sini saya slideshow dahulu, slide presentasinya terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke deh kita mulai. Untuk pembelajaran pertemuan 3 ini untuk materi analisa sistem informasi diharapkan ya mahasiswa itu nantinya kita bisa mampu mengidentifikasi batasan sistem dan menerapkan metode dan model pengembangan sistem yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi nih. Kemudian dan diharapkan juga ya mahasiswa itu bisa dan mampu untuk mengidentifikasi dan menguraikan sistem informasi yang dipilih dan dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi itu sendiri. Ya. Nah, mahasiswa dapat menjabarkan proses bisnis sistem berjalan dan menggambarkannya dengan menggunakan activity diagram. Jadi ini merupakan subcapaian pembelajaran untuk materi pertemuan 3 hari ini. Untuk materinya adalah terkait dengan analisa sistem informasi mata kuliah APSI ini. Ya. Oke, selanjutnya jangan lupa ya nanti untuk presensi melalui MyBase-nya di e-learning, silakan ditunggu untuk absensinya sampai jam 10.40 nantinya ya. Jangan sampai terlambat. Jika terlambat berarti akses untuk MyBase untuk absennya akan tertutup ya. Selanjutnya di sini kita masuk aja ya ke materi. Langsung di sini materinya terkait dengan analisa sistem informasi. Nah, apa sih itu analisa? Di sini definisinya adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case ya kalau istilah asingnya dari sistem yang ada saat itu yang berjalan saat itu di suatu lembaga atau instansi tertentu. Nah, adapun di sini tujuan kita untuk mempelajari ya pentingnya analisa sistem informasi itu apa? Di sini ada 2 poin ya. Yang pertama, menentukan kelemahan dari proses-proses bisnis pada sistem lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem yang baru. Menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru juga. Nah, dari tujuan utama analisis sistem informasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan ya. Di sini hasil dari analisa itu jika ditemukan adanya kelemahan dari sistem yang berjalan ya sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah rekomendasi analisa kebutuhan sistem yang baru ya. Tujuannya untuk memperbaiki sistem yang berjalan sebelumnya gitu. Jadi penting banget nih analisa sistem informasi itu untuk memperbaiki sistem dahulunya gitu melalui kegiatan analisanya. Selanjutnya untuk analisa sistem informasi di sini kita juga membutuhkan beberapa pendekatan model. Yang pertama di sini ada analisis terstruktur, rekayasa informasi, dan analisis berorientasi objek. Nah, di sini analisis terstruktur merupakan analisis ini terfokus pada aliran data dan proses bisnis dan perangkat lunak yang disebut juga dengan proses oriented. Di sini biasanya analisis terstruktur itu dia lebih kepada aliran data dari proses bisnis yang dan juga perangkat lunak di sistem tersebut. Di sini biasanya menggunakan bantuan tools
yang kalau dicontohkan di sini kita menggunakan diagram DFD atau data flow diagram. Ya. Selanjutnya di sini ada rekayasa informasi. Di sini menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru disebut sebagai data center. Nah, model data dalam rekayasa informasi tersebut disebut dengan entity relationship. Nah, di sini untuk rekayasa informasi lebih lebih fokusnya terhadap model data untuk membantu kita dalam membuat dan merancang sistem informasi usulannya. Nah, biasanya toolsnya yang digunakan dalam pendekatan rekayasa informasi ini adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Itu terkait dengan data, pemodelan data, dan juga sistemnya nantinya. Kemudian ada yang poin ketiga, analisis berorientasi objek. Di sini model Object Oriented Analysis adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari berbagai perspektif, ya, seperti struktur, perilaku, dan iterasi antar objek. Misal dengan menggunakan diagram UML, ya. Nah, untuk diagram UML itu sendiri banyak ya, yang seperti kita tahu ada activity, use case, sequence, class diagram, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini untuk yang berorientasi objek ini lebih terkait dengan objek-objek sistemnya. Gitu. Ini biasanya untuk sistem usulannya. Selanjutnya di sini ada tipe-tipe kebutuhan sistem. Ya. Yang pertama ada operasional dan juga yang kedua kinerja. Di sini operasional menjelaskan lebih kepada teknisnya bagaimana sih sistem baru itu akan beroperasi nantinya. Gitu. Lalu yang kedua terkait dengan kinerja. Seberapa bagus sih kinerja perangkat lunak yang akan kita usulkan atau yang akan kita implementasikan di dalam lembaga atau instansi yang membutuhkan bantuan kita untuk membuat sebuah sistem usulan yang baru. Apakah lebih efektif atau malah lebih ribet mungkin dari segi penggunanya nanti. Selanjutnya, dari segi keamanan, di sini berisi pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi data maupun transaksi yang akan diimplementasikan pada sistem. Gitu. Sistem yang akan kita bangun juga butuh jaminan terkait dengan keamanan ya, karena kan terkait dengan data agar tidak bocor atau tidak kena hack nantinya, seperti itu. Lalu ada politik dan budaya di sini terkait dengan atau isinya menyangkut berhubungan dengan isu politik, lalu budaya yang tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem. Ya. Nah, selanjutnya di sini dalam merancang sistem informasi yang baru, ya, mengusulkan sebuah sistem informasi, dan di sini kita membutuhkan sebuah metode dalam mengumpulkan data, ya, untuk mendukung kita dalam merancang sistem informasi. Yang pertama di sini metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Nah, untuk pengumpulan data, ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Lalu, proses pengumpulan data yang dilakukan pada pembahasan sistem berjalan dalam fase tahap analisa ini merupakan proses awal yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, ini sebelum kita analisis lebih lanjut, kita perlu mengumpulkan data untuk ke tahap selanjutnya ya, tahap pemodelan datanya, lalu pemodelan sistem user interface nanti. Ini kita juga perlu melakukan pengumpulan data. Nah, adapun metode-metode dalam pengumpulan data itu sendiri ada beberapa jenis. Di sini bisa menggunakan metode kuesioner. Kalau kuesioner di sini lebih terkait dengan kita memberikan daftar pertanyaan tertulis ya yang ditujukan kepada responden. Nah, jawaban responden itulah nanti yang akan kita catat, lalu kita olah, lalu sebagai pendukung kita untuk bisa membuat sistem apa sih nanti ke depannya. Lalu observasi di sini pengamatan melibatkan semua indera, lebih ke fisik ya. Jadi misalnya kita terjun langsung dengan melihat,
lalu kita mengamati sistem yang berjalan saat itu tuh seperti apa. Nah, ini observasi. Kemudian ada wawancara. Nah, kalau wawancara ini juga lebih fisik juga ya, karena ini berhubungan langsung secara lisan kita, antara kita dan juga narasumbernya. Nah, di sini untuk jenis wawancara pun bisa melalui tatap muka, lalu bisa juga lewat telepon atau telekonferensi seperti ini. Lalu jawaban responden tersebut, kalau udah kita wawancara, kita rekam dan rangkum sendiri untuk kita sebagai bahan untuk melakukan penyusunan sistem informasi usulannya. Lalu dokumen di sini dia lebih terkait dengan pengambilan data ya, melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Nah, dokumen ini diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai pembahasan yang saya bahas ini? Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau ditanyakan dahulu atau ada yang kurang jelas? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, untuk saat ini Belum belum ada ada, ya. Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, bisa di kolom chat ataupun nanti bisa langsung raise hand. Oke, selanjutnya kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi terkait dengan sumber data. Nah, di sini sumber data itu dibagi dua jenis ya. Ada data primer dan data sekunder. Nah, di sini data primer merupakan data penelitian yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes dan kuesioner, lalu juga bisa melalui pengukuran fisik ataupun melalui percobaan laboratorium. Kemudian data sekunder ya. Nah, sumber data yang jenis ini merupakan data-data yang diperoleh dari sumber kedua ya. Yang merupakan dokumentasi lembaga. Biasanya di sini contoh untuk lembaganya bisa melalui BPS, rumah sakit, lembaga atau institusi, misalnya lembaga BUMN, institusi pemerintahan pun kalau kita dapat data dari situ ini kita jenisnya adalah data sekunder ya. Kalau misalnya yang kita dapatkan sendiri melalui wawancara, observasi, kuesioner ini dapatnya dari primer. Selanjutnya di sini perumusan proses bisnis. Di sini bisnis proses definisinya ya adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, suatu proses bisnis ini dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya atau induk prosesnya, proses utamanya. Kemudian, analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya, di dalam proses bisnis juga pasti memiliki beberapa karakter umum yang dianggap harus dimiliki ya dalam proses bisnis ini. Yang di sini ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh proses bisnis. Yang pertama definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, dan fungsi silang. Nah, di sini saya contohkan, saya kasih contoh di sini ada contoh pembuatan proses bisnis. Ini bisa kalian baca ya. Di sini ada untuk contoh proses bisnis ada 4 proses bisnis. Di sini ada proses pendaftaran anggota, pengolahan, peminjaman, dan pengembalian. Nah, ini terkait dengan proses bisnis yang ada di dalam perpustakaan ya. Nah, di sini untuk contoh pembuatan proses bisnis ini sendiri adalah pasti selalu proses bisnis utamanya itu terkait dengan apa sih? Lalu di bawahnya ini merupakan rincian alur kerja dari proses utama ini tuh ngapain aja ya. Misalnya si calon anggota itu kalau misalnya mau melakukan pendaftaran itu alurnya seperti apa? Di sini bisa mendaftarkan diri dengan mengisi formulir hingga si pustakawan itu mencetak kartu anggota dan menyerahkan kartu anggota ke calon anggota tersebut. Gitu. Sampai ke proses pengembalian pun di sini dibuat ya proses bisnisnya. Ini merupakan satu kesatuan sebuah sistem informasi di dalam perpustakaan. Ini ya peminjaman dan pengembalian buku kalau ini di dalam perpustakaan. Jadi di sini dibuatkan dulu, di nomor-nomorin, dibuat nomor untuk nama proses utamanya apa, lalu rinciannya dibuat paragraf atau sebuah narasi untuk menjelaskan alur kegiatan proses bisnis di dalam
sebuah proses utama di sini. Dari sini. Ya. Oke, nah di sini selanjutnya di dalam analisis sistem informasi, di sini kita akan bahas juga mengenai activity diagram. Nah, di mana activity diagram ini merupakan salah satu tools diagram yang ada di dalam UML ya. Di sini untuk activity diagram itu sendiri merupakan sebuah tools diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Nah, tujuannya apa? Di dalam analisis sistem informasi itu kita menggunakan activity diagram. Di sini kita tujuan utamanya adalah agar kita bisa menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah dipahami. Nah, activity diagram juga digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dan gak hanya untuk aktivitas aja ya, dia juga bisa menggambarkan aliran data itu ngalir ke siapa aja ya di dalam alur sistemnya tersebut. Ini kurang lebih seperti ini untuk contoh activity diagram ya. Di sini activity diagramnya ada 3 aktor ya, ada calon anggota atau anggotanya, lalu pustakawan, lalu di sini dia berhubungan langsung dengan aplikasi atau perpustakaan. Nah, kalau di sini kan aplikasi atau perpustakaan dia lebih kepada sistemnya. Jadi berarti di sini merupakan activity diagram untuk sistem usulan yang sudah terkomputerisasi. Nah, cara pembuatannya seperti ini. Interaksi dia itu digunakan untuk menggambarkan aliran kegiatan proses bisnis ya dari aktor ke aktor ataupun aktor ke sistem ya. Di sini juga bisa menggambarkan dokumen itu alirannya kemana aja nih. Contohnya di sini input form pendaftaran, lalu ada di sini juga aliran dokumen kartu anggota pun ini alirannya bisa kita ketahui ini bisa dari mana ke mana saja dalam satu proses sistem. Oke, sampai sini ada yang ini dulu deh. Saya sampaikan dulu untuk tugas pertemuan 3-nya dulu ya di sini. Di sini silakan kalian jelaskan secara singkat tentang sistem yang akan diusulkan dari sistem informasi yang diambil dari final project-nya ya. Gitu. Lalu membuat analisis kebutuhan sistem sesuai dengan pemakai sistem usulan. Lalu yang ketiga menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan itu menggunakan apa saja teknik pengumpulan datanya, apakah observasi, wawancara, atau menggunakan kuesioner, itu dijelaskan. Lalu yang keempat membuat activity diagram. Nah, untuk tugas pertemuan 3 ini silahkan kalian buat di dalam sebuah file Microsoft Word ya. Nah, kemudian untuk file Microsoft Word-nya, silahkan kalian upload di menu ruang tugas pada MyBase-nya maksimal H-1 sebelum pertemuan yang keempat nanti dimulai ya. Gitu. Nah, di sini untuk menu ruang tugasnya sudah saya bukakan di sini untuk pertemuan 3 ya. Silahkan kalian nanti upload di situ. Untuk di menu MyBase-nya sudah saya bukakan ruang upload untuk tugas yang pertemuan 3 hari ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya, Bu. Oke, ini siapa? Oh, Nisa. Ya, silakan Nisa. Untuk tugas poin nomor 1 itu dibuatkan prosedur sistemnya gimana ya, Bu? Lalu prosedur sistemnya berjalan atau usulannya saja ya? Oke, ini kan terkait dengan final project nantinya ya. Biar sekalian kalian ngerjain untuk final projectnya silakan boleh kalian cantumkan untuk prosedur sistem berjalan dan juga sistem usulannya, boleh dua-duanya. Gitu. Ya nih saya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sebelum saya tutup mungkin ya, karena ini udah terakhir materinya nih. Ada lagi? Ibu, Oke, ya Jaka. Itu tugas pertemuan 3 ini yang dibuat, apakah activity diagram dibuat juga untuk sistem yang berjalannya atau hanya yang usulannya aja, Bu?
Oke, nyambung dengan pertanyaan tadi dari Nisa, apakah prosedur sistem berjalan juga dimasukkan atau hanya prosedur sistem usulan aja ya? Di sini untuk yang nomor 4, activity diagramnya silakan kalian boleh buatkan dua-duanya ya, sistem berjalan dan juga sistem usulannya. Tapi saya harapkan di sini poin utamanya adalah di activity diagram usulannya. Karena untuk yang activity diagram berjalan dan usulan nanti sebenarnya nanti akan dilengkapi di final project kan. Tuh. Ya, jadi di poin pertama itu kalau ada prosedur sistem berjalan, maka di poin 4-nya activity diagram pun dibuatkan yang activity diagram sistem berjalan ya, Jaka ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu Amalia mau nanya, Oh iya, oke, Lia. Gimana, Lia? tapi sebelumnya maaf ya Bu, tidak bisa on cam dikarenakan Iya. kamera saya bermasalah. Iya. Jadi gini Bu, pertanyaannya, untuk diagram activity itu digunakan hanya terbatas untuk penggambaran sistem usulan atau sistem yang manual, atau sistem yang masih manual atau yang bisa berjalan Terkomputasi. juga bisa Bu? Oke. Oke, untuk Lia, mungkin untuk yang activity diagram yang tadi saya contohkan di sini, ini yang sudah terkomputerisasi ya, mungkin untuk penggambaran contoh diagram activity diagram ya. Sebenarnya untuk activity diagram bisa kita gunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis, itu untuk tidak hanya untuk sistem yang sudah terkomputerisasi saja, tapi bisa juga untuk sistem yang berjalan juga. Karena kan agar memudahkan kita nih, alur sistem berjalan itu aliran dokumennya seperti apa dan untuk untuk aliran kegiatan proses bisnisnya itu bisa kita lihat dari activity diagram tersebut gitu. Jadi ya memang tujuan dari activity diagram itu kan untuk memudahkan kita melihat alur kerja dari proses bisnis ya. Jadi untuk activity diagram bisa untuk yang usulan ataupun yang masih manual, yang masih manual berjalan di dalam tempat yang dianalisis sistemnya oleh kita. Seperti itu. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih banyak. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Oke deh. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, jangan lupa ya absensinya dilakukan untuk presensi pertemuan hari ini. Sampai jam 10.40 ditunggu ya, jangan sampai lewat. Kalau lewat berarti ketutup nanti akses absensinya ya. Oke deh, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya stop share dulu. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Sampai jumpa di pertemuan keempat minggu depan. Tolong dikerjakan dan diupload tugas pertemuan ketiganya. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.